Halo, kembali lagi bersama saya Gita dari TI Indonesia. Balik lagi di edisi podcast Ngopi Sore kali ini. Kebetulan kita kedatangan dua tamu. Yang pertama dari Mas Arianto Nugroho, PWP Indonesia atau Publish Wattpay Indonesia. Kemudian juga ada Mas Farhat dari Jaringan Advokasi Tambang. Mas Farhat, Mas Arianto, sesuai ini ya tema kita pada kali ini, kita akan ngomongin soal dua periodenya Jokowi di tata kelola pertambangan, karena sebagaimana kita ketahui ya cukup banyak gebrakan ngomongin soal kebijakan di pertambangan. Pertama adanya sentralisasi yang sebelumnya perizinan itu ada di daerah, sekarang ada di pusat semua gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin soal kesiapan pemerintah pusatnya juga nggak siap-siap banget gitu. Jadi munculnya beban tata kelola pertambangan tuh semuanya dari daerah tuh seakan-akan tuh pindah ke pusat semua gitu. Belum lagi kalau misalkan kita ngomongin soal pengawasannya juga, jumlah misalkan inspektor tambang di daerah aja secara jumlah itu lebih dikit gitu dibanding kasus-kasus yang ada kayak gitu kan. Itu sebenarnya kan bisa kita lihat bahwa itu bukan ini ya, pemindahan izin dari daerah ke pusat itu bukan merupakan meminimalisir resiko korupsinya, kan enggak juga gitu kan. Nah, kita mungkin akan lebih bahas lebih jauh gitu ngomongin soal tata kelola pertambangan di podcast kali ini. Mungkin kita beranjak ke pertanyaan pertama, ngomongin soal tata kelola pertambangan ini tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2024 kemarin di pidato kenegaraannya Presiden Jokowi itu menyebutkan bahwa ternyata banyak keuntungan yang ditimbulkan dari hilirisasi gitu. Salah satu contohnya mungkin meningkatnya pendapatan negara sebesar 158 triliun selama 8 tahun ke belakang. Terus juga banyak ya dibuka lapangan pekerjaan, termasuk juga ngomongin soal pengambil alihan koperasi sektor ekstraktif yang saat ini juga banyak dikuasain oleh asing. Nah, kalau misalkan dari Mas Arianto dan Mas Farhat sendiri gitu, ngomongin soal memaknai politik dan tata kelola industri ekstraktif selama kepemimpinannya Jokowi itu seperti apa sih Mas? Kalau boleh sharing. Apa ya, kalau kita di Jata melihat hilirisasi itu sebetulnya adalah program yang cukup mengerikan juga, karena pada dasarnya misalkan kita refleksinya ke pidato Jokowi yang menganggap bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia dengan menerapkan hilirisasi itu cukup besar, tetapi di sisi lain Jokowi melupakan bahwa ada begitu besar juga daya rusak yang dihasilkan dari hilirisasi itu sendiri. Misalnya kita mungkin bisa mengurai lebih jauh lebih dalam bahwa seperti hilirisasi misalkan di berbagai tempat, khususnya di katakanlah di Maluku Utara ataupun di Sulawesi misalkan, salah satu insentif yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan misalnya yang ingin melakukan hilirisasi itu kan sangat jelas juga bahwa ada penerapan kebijakan fiskal. Salah satunya dengan apa? Dengan memberikan perusahaan-perusahaan ini pengampunan pajak, ya kan, tax holiday dan macam-macam yang kemudian itu yang memberikan keistimewaan kepada perusahaan-perusahaan ini. Alhasil daya rusak yang ditimbulkan dari banyaknya proyek-proyek strategis, khususnya di yang berkaitan dengan produksi EV, kendaraan listrik, itu justru tidak dianggap sebagai sebuah masalah, karena pada dasarnya negara itu melihat bahwa hilirisasi ini menghasilkan cuan yang begitu besar bagi pebisnis misalnya, tetapi justru hilirisasi ini juga kemudian menjadi sumber dari kemiskinan warga-warga yang ada di tapak-tapak krisis gitu. Itu yang kemudian salah satu poin kenapa misalnya kita menganggap bahwa hilirisasi ini adalah satu proyek strategis Jokowi yang justru sangat mengerikan gitu. Dampaknya sangat besar, daya rusaknya sangat besar bagi warga-warga yang ada di tapak-tapak krisis gitu sih. Oke, berarti keuntungan yang diklaim tadi itu nggak sebanding sama daya rusak atau dampak kerusakan yang terjadi di khususnya di masyarakat lingkar tambangnya tadi ya. Gitu. Oke, mungkin untuk menambahkan Mas Arianto. Ya, jadi gini, kalau kita lihat tata kelola pertambangan di 10 tahun Jokowi ini kan sebenarnya ada banyak hal yang menarik ya. Artinya kita mulai dari 2014. 2014 itu ada dua hal menarik. Yang pertama adalah bicara soal hilirisasi itu sendiri. Yang kedua
momentum Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang dimulai dari 2014 bersama KPK sampai 2018. Jadi kalau kita bicara di awal Jokowi ini ya, terbantu oleh KPK ketika kita bicara Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Karena di 2014 itu mulailah diidentifikasi kita punya 11.000 izin tambang yang secara administratif mereka tidak membayar royalti, tidak membayar land rent, tidak membayar jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang. Banyak yang hampir 2/3-nya adalah non-CNC berdasarkan aspek administratif. 2014-2018 untuk aspek administratif, ya ini sebuah perbaikan lah. 2014 sampai 2018. Akhirnya dicabutlah ribuan izin tambang. Ini di satu sisi sebuah progres dari 2014 sampai 2018 yang dilakukan pemerintahan Jokowi, terlepas pada saat itu menterinya dan KPK-nya masih kuat. Jadi memang progresnya kelihatan nih untuk perbaikannya dari 2014-2018. Ini kalau kita bicara tata kelola, tapi mulai mundur setelah 2019. Indikatornya apa? 2019 revisi Undang-Undang KPK. Akhirnya GNPSDA sampai hari ini nggak ada lagi. Bagaimana follow up terhadap izin-izin tambang yang masih berada dalam kawasan hutan, misalnya yang dia tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang, hampir semua orang tidak tahu hari ini. Kemudian Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang justru memberikan perpanjangan pada PKP 2B, jalur karpet merah. Jadi 2014-2018 untuk aspek ini naik, tapi revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, sampai terakhir PP 25 2024, jadi naik dikit, itu terjun ke jurang. Nah kalau kita bicara hilirisasi sebenarnya menarik, karena kalau istilahnya di dalam Undang-Undang Minerba, Undang-Undang 4 tahun 2009 ini kan peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah untuk mineral maupun batu bara. Nah, dulu di tahun 2014 awal, ini masih zamannya Pak SBY, karena Pak Jokowi itu kan bulan Oktober ya, Jokowi itu kan 2014 dilantik. Tapi sebenarnya tanggal 1 Januari 2014 ini ada PP nomor 1 tahun 2014, itu sebenarnya kalau menurut Undang-Undang 4 2009, kewajiban peningkatan nilai tambah itu harusnya per 1 Januari 2014 mulai jalan. Hilirisasi itu harus jalan dari sana. Tapi ternyata pada saat itu Pak SBY meninggalkan legasi PP nomor 1 2014, sehingga waktu itu Jokowi akhirnya nggak bisa meneruskan dong konteks hilirisasinya ya. Dulu belum ada tuh ngomongin climate change, energi transisi, EV gitu. Dulu ya sebatas hilirisasi atau peningkatan nilai tambah itu hanya sebatas agar menilaikan nilai tambah ekonomi. Isu transisi energi itu kan baru 4 tahun terakhir kan. Baru kemudian booming lagi. Tapi 2014 itu direlaksasi. Tapi pertanyaannya adalah apakah pada saat itu Jokowi punya komitmen untuk melakukan peningkatan nilai tambah? Ini belum kita bicara soal transisi energi. Ya enggak juga. Faktanya tanggal 1 Januari 2017 ada PP nomor 1 tahun 2017 yang justru melakukan relaksasi. Artinya tidak komitmen lagi untuk melakukan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Baru kemudian dilakukan direvisi lagi, direlaksasi lagi melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang dikasihlah waktu sampai bulan Juni tahun 2023. Artinya kan sebenarnya gembar-gembar soal roben material ini kan ya setelah 2020 saja, artinya ya baru 4 tahun terakhir gitu. Itu pun ketika semuanya sudah terlanjur. Apalagi sekarang dengan adanya isu critical mineral yang justru kami melihatnya ketika kebijakan peningkatan nilai tambah 2014 atau 2017 ini atau sejak Undang-Undang 4 tahun 2009 itu sebenarnya pemerintah tidak punya cukup desain yang jelas industri hilirnya yang mau dibangun apa. Jadi yang ada adalah pokoknya kalian dilarang mengekspor raw material, bangun smelter, tetapi smelter dibangun itu untuk apa? Untuk industri apa? Akhirnya banyak kan sekarang smelter udah over. Sekarang kalau kita bicara smelter udah over inilah ya, udah over. Tiba-tiba di 3 tahun terakhir seolah-olah bahwa semua nikel kita digunakan untuk transisi energi. Padahal kan nggak juga gitu. Karena udah terlanjur bikin smelter yang nggak ada hubungannya sama industri ramah lingkungan gitu. Jadi ini semuanya sudah keterlanjuran, ya pada akhirnya ketika booming nikel, ya ini seperti kegiatan ekstraktif biasa aja, kegiatan nambang biasa,
perbaikannya 2014-18 terpotong karena KPK dilemahkan dari 2018 sampai sekarang, yang harusnya pada saat itu memperkuat aspek pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum, ya aspek penegakan hukum dan pengawasannya nggak jalan. Jadi setback lagi. Jadi berkorelasi ya tadi pelemahan KPK tadi terhadap tata kelola pertambangan kita tuh Sangat. sebenarnya sangat berkorelasi Sangat, ya. karena dulu Kementerian ESDM maupun pemerintah sangat terbantu dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Saya tidak yakin apakah pada saat itu pemerintah berani mencabut ribuan IUP kalau tidak ada KPK. Oke. Kalau misalkan dari Jatam sendiri ngelihat hilirisasi itu konsep hilirisasinya Jokowi itu udah jelas belum sih? Terus kira-kira apa sih tujuan dari hilirisasi versinya presiden kita gitu di 2 tahun periodenya itu, dan digembar-gemborkan kan di akhir-akhir ke periode kepemimpinannya ya. Nah, kalau dari Jatam sendiri ngelihat hilirisasi versi akhir periode ini tuh seperti apa sih? Ya, kalau secara tegas ya, kalau di Jatam itu kita melihatnya bahwa hilirisasi itu sebetulnya adalah akumulasi gitu kan, akumulasi kapital yang sebetulnya ya kita melihat bahwa ini sama sekali tidak punya manfaat yang cukup signifikan, khususnya bagi warga yang saat ini berhadapan-hadapan dengan industri ekstraktif misalnya di Maluku Utara misalkan. Hilirisasi itu dicanangkan sebagai suatu proyek yang ya kita tahu bahwa salah satu yang akan menjadi faktor adanya hilirisasi ini adalah soal mengurangi emisi misalkan, mengurangi solusi krisis iklim. Tetapi poin pentingnya adalah setelah kita misalkan betul yang disampaikan tadi Pak bahwa di nikel kita di Indonesia itu tidak sepenuhnya digunakan untuk produksi baterai atau kendaraan listrik, tetapi justru yang kita temukan adalah berdasarkan report terbaru kita di Jatam itu menemukan bahwa 70% nikel Indonesia itu sebetulnya menjadi bahan dasar untuk pembuatan stainless steel. Jadi bayangkan saja kalau misalkan narasinya adalah terkait dengan hilirisasi untuk menciptakan kendaraan listrik, tetapi secara persentase justru yang terjadi adalah 70% nikel kita untuk stainless steel. Jadi nggak masuk gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa misalkan kita menganggap ini hilirisasi mengerikan dan itu membahayakan bagi keselamatan warga? Karena ketika kita misalkan mengecek di salah satu pusat kesehatan misalnya, ini juga berdampak terhadap aspek kesehatan warga yang ada di Tapak. Misalkan di salah satu puskesmas di pusat data kesehatan yang ada di Lelilef misalnya, itu disebutkan pada tahun 2020 misalnya, itu jumlah penderita ISPA itu sekitar 400-an. Dan kemudian itu meningkat 24 kali lipat pada tahun 2023 menjadi sekitar 10.000. Begitupun di Sagea. Di Sagea itu jumlah penderita ISPA itu mencapai sekitar 200-an juga. Nah, pada tahun 2023 penderitanya itu meningkat mencapai 1.000-an gitu. Nah, ini menandakan bahwa segala hilirisasi misalnya yang digembar-gemborkan untuk mengatasi mengatasi masalah iklim justru memberikan masalah baru gitu. Nah, ini kita sering menganggap di Jatam kita sering mengatakan bahwa ya mungkin krisis iklim, solusi atas krisis iklim ini yang berupa produksi kendaraan listrik itu hanya berguna bagi warga Jakarta, tetapi justru ini adalah menjadi petaka bagi warga-warga yang ada di kampung-kampung gitu kan, karena pada dasarnya ya faktanya seperti itu. Untuk mengatasi solusi yang ada di Jakarta, masalahnya dilimpahkan kepada warga-warga yang ada di kampung-kampung. Itu bukan hanya dalam konteks nikelnya saja, tetapi untuk kebutuhan suplai energi dari smelter nikel itu juga disuplai dari PLTU batubara. Iya, dari PLTU batubara yang ada di wilayah-wilayah sentra nikel misalnya. Batubaranya diambil dari mana dia? Diambil dari Kalimantan terus dikirim ke Morowali, dikirim ke Weda, dan itu yang terjadi. Jadi hilirisasi ini memaksa tiap pulau ini untuk saling memangsa gitu, batubara, nikel dan macam-macam. Itu yang menjadi problem dari hilirisasi itu yang dan tidak dilihat oleh Jokowi, karena poinnya tadi adalah ya mereka ingin mengakumulasi kapital sebanyak mungkin gitu. Itu yang kita lihat. Jadi transisi energi yang seperti apa kalau misalkan tujuan tadi hilirisasinya misalkan mau buat mobil listrik, ternyata berapa persen malah
bukan dialihkan ya, malah bertujuan untuk pembuatan stainless steel gitu kan. Betul. Oke. Dan ketika memang itu ditunjukkan untuk katakanlah kita beralih ke transisi energi pakai mobil listrik. Nah, itu kan sebenarnya juga hanya bisa diakses oleh kalangan-kalangan misalkan menengah ke atas kayak gitu. Tapi tidak kalau tadi kata Bang Farhad nggak dilihat juga gitu sebenarnya dampak yang terjadi di kampung-kampung, di desa-desa masyarakat lingkar tambang tuh tidak dijadikan tolak ukur nilai gitu ya buat pemerintah mengevaluasi gitu tata kelola pertambangan yang sudah berjalan saat ini gitu. Dan kebetulan Transparansi Internasional Indonesia juga melakukan penelitian nih ngomongin soal karena kan kita kalau ngelihat ibaratnya kalau misalkan kita ngelihat apa ya ngomongin pertambangan itu kan yang paling banyak pengaruh aktivitasnya itu kan memang perusahaan yang menjalankan aktivitas pertambangannya gitu. Nah, makanya TI itu kan melakukan penelitian di 121 perusahaan tambang dengan metode transparansi in corporate reporting gitu. Kita melihat bahwa apakah sebenarnya perusahaan ini tuh punya program anti korupsinya atau enggak. Kemudian apakah memang perusahaan ini juga memiliki komitmen terhadap sosial dan HAM-nya gitu. Dan kebetulan hasil skornya sendiri itu jeblok juga gitu. Dan sebenarnya kan ini juga sejalan gitu ya dengan apa namanya kalau di sektor private-nya itu memang tidak ada komitmennya, kebetulan juga seiring dengan berjalannya kebijakan yang memang dibuat pemerintah yang tidak yang mempertimbangkan tadi aspek sosial dan HAM-nya masyarakat daerah kayak gitu. Kalau dilihat dari skornya di anti korupsi itu memang hanya 0,31 dari per 10 kayak gitu kan. Itu kan berarti nggak ada satu aja nggak ada gitu. Kemudian kalau misalkan komitmen di sosial dan HAM-nya itu hanya 0,30 gitu, itu juga tidak ada satu. Nah, ini kan sebenarnya juga menjadi cermin bahwa perusahaan-perusahaan atau sektor private gitu itu nggak patuh juga terhadap apa namanya sistem tata kelola pertambangan yang baik dan sesuai dengan yang berkeadilan lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau Mas Arianto sama Mas Farhad sendiri ngelihat dari hasil skornya TI atau penelitiannya yang dilakukan oleh TI itu tuh apakah memang pemerintah tidak menjadikan itu sebagai patokan atau acuan gitu untuk membenahi juga di sektor private-nya kayak gitu. Satu hal ini kalau kita refleksi dulu karena kan sebenarnya TI ini membuat indikator berdasarkan nilai atau prinsip-prinsip atau indikator-indikator yang agak levelnya agak tinggi ya. Nah, pertanyaannya adalah kita sekarang refleksi 2014 sampai 2018. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam atau Korsup Minerba itu kan dari 11.000 izin tambang kemudian dilakukan evaluasi. Sama nih, indikatornya adalah indikator administratif. Indikator administratif berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Regulasinya apa? Ya Undang-Undang Minerba dan PP terkait itu. Dari 11.000 izin tambang ternyata 6.000-an non-CNC. Ini tanpa dikasih indikatornya TI Indonesia ya. Itu indikator administratif berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Banyak yang nggak lolos. Artinya yang CNC, clean and clear itu kan clean and clear based on administratif. Ini kan berarti ada 4.000 izin. Sekarang ada 4.000 izin. Jadi kan 4.000 izin ini clean and clear administratif kita tidak tahu di lapangan. Bisa jadi kalau dicek di lapangan berkurang ini kalau kita pakai indikator. Ini saja sudah menunjukkan bahwa ternyata level pelaku usaha kita kasih yang sesuai dengan regulasi yang berlaku aja banyak yang berguguran. Itu satu. Yang kedua, kalaupun dia lolos untuk level administratif berdasarkan regulasi yang berada, berarti kan pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan indikator yang itu adalah indikator prinsip anti korupsi, prinsip-prinsip HAM yang tidak ada di dalam regulasi atau dalam perundang-undangan. Ya pasti jeblok. Karena level kita ini karena compliance terhadap regulasi aja nggak lulus. Apalagi kalau kita kasih indikator yang memang indikator bicara soal anti korupsi, HAM, sosial, lingkungan dan segala macam pasti nggak lolos. Itu sudah menunjukkan bahwa level kita itu masih level compliance terhadap regulasi dan ternyata banyak juga yang nggak lolos. Itu satu hal. Jadi
ya wajar kalau kemudian memang tidak banyak yang tidak lolos. Yaitu masih menunjukkan bahwa level kita itu masih level yang mungkin anak TK SD lah ya. Belum sampai ke SMP, apalagi anak kuliah gitu. Itu pun 121 perusahaan yang memang gede-gede kan, belum 4.000 izin. Bayangin kalau 4.000 izin, makin kecil tuh nilai gitu. Betul. Terus yang kedua, ini menarik kalau kita bicara soal indikator-indikator yang ESG dan segala macam. Katakanlah ya. Kan karena kan sekarang perusahaan-perusahaan ini kan sebenarnya butuh pembiayaan. Tetapi yang dicatat ESG itu kebanyakan hanya akan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang besar saja. Tapi kan kita punya 4.000 izin tambang, mungkin 3.000 sampai 4.000-annya itu perusahaan kecil dan mereka nggak peduli dengan ESG dan segala macam. Sepanjang dia punya izin ya dia akan melakukan eksploitasi, ya sudah. Selanjutnya ketika kita bicara Undang-Undang Minerba, peraturan pemerintah di bawah Undang-Undang Minerba maupun Permen ESDM, apakah semuanya berorientasi kepada transisi energi atau berorientasi pada perubahan iklim? Nggak ada. Ya memang Undang-Undang Minerba PP ini memberikan payung hukum untuk mengeksploitasi. Gitu. Jadi nggak ada batasan bahwa kita harus menghentikan eksploitasi karena perubahan iklim. Ini kan Undang-Undang Minerba kita nggak ada ngomongin perubahan iklim. Ini salah satu kritik kita. Kenapa ketika kita menciptakan Undang-Undang Minerba termasuk PP turunannya itu tidak ada visi bicara soal mengantisipasi perubahan iklim. Ya itu aja sih. Dan yang terakhir bicara soal siapa yang akan ngawasi membina 4.000 izin ini. Untuk yang administratif dulu deh, atau untuk yang regulasi lah. Apalagi dikasih toolsnya TI. Ya wassalam gitu. Mas Farhan tadi yang mau ditambahkan ngomentarin soal tadi penelitian TI. Iya sama sih sebetulnya bahwa sektor industri ekstraktif khususnya di pertambangan itu adalah sektor yang rawan gitu kan. Potensi korupsinya itu sangat besar, mulai dari administrasi sampai macam-macam lah. Misalnya bahkan itu bukan hanya dari konteks administrasi. Misalnya kita mau mengaitkan dengan pilkada. Itu kan biasanya menjelang pilkada banyak tuh kita menyebutnya ijon politik kan, ijon politik bagaimana perusahaan tambang ini berkongsi dengan kandidat calon-calon yang ingin berkontestasi misalnya, dan si pengusaha ini membiayai si pasangan calon itu, dan itu banyak terjadi di wilayah-wilayah Tapak misalnya Kalimantan sampai di Maluku Utara sendiri. Yang terbaru mungkin kita bisa mendengar bagaimana Abdul Ghani Kasuba itu menjadi tersangka korupsi akibat pemberian perizinan nikel yang ada di sana, dan kemudian si Abdul Ghani Kasuba ini mention salah satu anak dari Jokowi dan mantunya Kahiyang dan Bobi Nasution itu dengan istilah Blok Medan itu. Jadi kita menganggap bahwa ya sebetulnya korupsi di sektor sumber daya alam ini sebetulnya masalahnya dari hulu sampai ke hilir itu, mulai dari ya katakanlah pemilihan kepala daerah sampai mereka mengeluarkan izin yang sebelum sebelum dipindahkan ke nasional ya, sebelum adanya sentralisasi, kemudian di lapangan sendiri itu cenderung banyak operasi-operasi pertambangan yang juga kita anggap ilegal karena katakanlah dia menambang di luar dari konsesi, dan itu banyak terjadi. Nah, misalkan salah satu contoh yang mungkin bisa kita lihat beberapa waktu yang lalu di Sulawesi Barat misalnya, itu ada salah satu warga negara asing yang menambang galian C, dan itu dikirim ke IKN. Dan Gakum sudah menindak warga negara asing itu, tetapi ketika pada saat warga negara asing ini dari Korea ini melakukan pra-peradilan, dan itu pra-peradilan ini memenangkan si warga negara asing ini. Nah, kita kan menduga gitu kan, kenapa misalkan hal-hal yang seperti ini yang jelas-jelas daya rusaknya itu akan menimbulkan masalah kepada warga, justru memberikan sikap permisif gitu kepada mereka-mereka yang merusak. Itu yang kita lihat sih sebetulnya. Ya berarti karpet merahnya terlihat jelas sekali gitu ya. Pasca hitungannya mulai awal periode atau memang kentara banget itu di akhir-akhir periode ini sih kalau menurut saya paling kelihatan ya setelah revisi Undang-Undang KPK. Karena pada saat itu kan akhirnya KPK lumpuh, GNPSDA yang pada saat itu mulai ada track bagus hilang,
Setelah itu Undang-Undang Minerba yang dalam tanda kutip memberikan karpet merah kepada perpanjangan KK dan PKP 2B, memberikan jaminan. Banyak sekali nih, kalau di Undang-Undang 4 nomor 2009 itu nggak ada kata-kata jaminan. Yang ada dapat. Pemerintah dapat memberi. Pelaku usaha berhak mendapatkan. Nah, kalau di Undang-Undang Minerba isinya itu kalimat jamin. Pemerintah menjamin. Pelaku usaha dijamin. Nah, itu sudah sangat. Ada kata-kata jaminan dan dijamin sudah sangat kelihatan bahwa ternyata negara di bawah kepentingan dari para pelaku usaha. Setelah itu mulai kelihatan tuh kemunduran, termasuk yang terakhir PP 25 tahun 2014. Pemberian izin tambang ormas. Ya. Jadi kelihatan. Mulai kelihatan nih dari revisi Undang-Undang KPK. Waduh. Revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja dan PP. Jadi dari sebenarnya kompleks banget ya tadi ternyata lumpuhnya misalkan kewenangannya KPK itu juga ternyata berpengaruh tadi ya terhadap kebijakan-kebijakan yang itu nanti akan muncul lagi tapi tidak sesuai dengan tadi ya. Karena setelah revisi Undang-Undang KPK, ketika GNPS-nya tidak ada, kan pertanyaannya adalah siapa yang berani? Yep. Siapa yang kemudian menjadi trigger mekanisme untuk memperbaiki tata kelola? Ya pada akhirnya kan Kementerian SDM hanya bisa ya ada beberapa perbaikan, misalnya dia bikin aplikasi Minerba One Data Indonesia, Minerba One Map Indonesia, tetapi kan itu hanya memperbaiki secara administratif, tapi problem di lapangan, pembinaan pengawasannya tetap aja jumlah eksportir tambang nggak ada, kalaupun ada juga tidak punya cukup kewenangan sampai lapangan gitu kan. Mau melaporkan tapi tiba-tiba ada oknum di lapangan jadi nggak bisa apa-apa. Masyarakat mau mengawasi atau seperti Jatam dan teman-teman di komunitas mau mengawasi seeking civic space, rawan kriminalisasi. Ini kan udah 4 tahun terakhir kelihatan banget. Dan ini kejadian beberapa warga yang hari ini berjuang itu, misalkan di Sulawesi di Torobulu ada 2 orang warga yang padahal mereka ini mempertahankan tanahnya yang diserobot oleh salah satu perusahaan nikel, PT Win, dan sampai saat ini sudah masuk persidangan. Kemudian kemarin kita sama-sama dengan warga, ada salah satu kawan kita yang dikriminalisasi oleh Jenderal Purnawirawan, itu temennya Luhut, salah satu pendiri Bravo 5, itu juga dikriminalisasi, ada upaya untuk kriminalisasi, dan yang terakhir itu teman kita di Cianjur, Gunung Gede Pangrango, yang mereka dia juga mempertahankan ruang hidupnya dari ekspansi pertambangan panas bumi, dan saat ini juga dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan penghasutan. Jadi ini sangat jelas bagaimana upaya-upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh negara untuk menghalang-halangi pejuang lingkungan gitu. Iya sih. Karena TI sendiri kan juga melakukan penilaian resiko pasca revisi Undang-Undang Minerba itu ya di tahun 2023. Yang mana tuh sebenarnya memang salah satu poin temuan kami terkait dengan perizinan tambang ini tuh ada kayak menyempitnya ruang partisipasi publik gitu. Jadi yang sebelumnya misalkan kita ngomongin kasus-kasus yang ada di daerah, itu kan sebenarnya yang tahu kasus yang ada di daerah kan pemerintah daerah itu sendiri gitu ya. Gimana maksudnya pemerintah pusat ketika mengambil kewenangan itu, terus ibaratnya kasus-kasus yang ada di daerah tuh jadi kayak mandek gitu loh dari advokasinya gitu, karena pemerintah daerah tuh merasa nggak punya kewenangan lagi, ini bukan kewenangan saya, bukan, jadi akhirnya yang muncul adalah lempar kewenangan di daerah, ini bukan tugas daerah lagi, ini semuanya udah ditarik ke pusat. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi gitu, belum kita ngomongin soal kriminalisasi yang ada gitu, makin marak kan ketika kasus-kasus ya. Kalau Jatam sering nanganin lah ya, kalau di daerah ngomongin soal kriminalisasi itu udah jadi hal yang wajar sekali gitu ya. Mereka yang menolak aktivitas pertambangan itu ya justru malah nggak punya rasa aman gitu, nggak punya pilihan lagi. Kayak misalkan kita kasusnya di Halmahera gitu ya, perampasan lahan produktif secara sepihak ya, itu memang masih benar-benar terjadi di masyarakat lingkar tambang gitu. Jadi hak-hak mereka untuk mempertahankan ruang hidupnya malah jadi bumerang sendiri gitu untuk menghadapi proses hukum yang
bisa tiba-tiba menimpa mereka seperti itu. Jadi dari sisi pengawasan internalnya tidak diperkuat, karena ISDM nggak punya gakum, inspektur tambangnya sedikit, penegakan hukumnya juga tidak optimal, pengawasan eksternalnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil juga tidak bisa jalan karena ada kriminalisasi maupun seeking civic space. Ya pada akhirnya semuanya hanya eksploitasi semata. Mau isunya hilirisasi, transisi energi, jadinya eksploitasi semata. Terkait ini sih, Mas, diriku mau nanya untuk adanya pertumbuhan ekonomi di daerah kaya tambang, tapi kemiskinannya juga malah semakin memburuk gitu. Belum lagi ngomongin soal dana bagi hasil dari tambang. Itu tidak sesuai dengan kerusakan ekologis yang sebenarnya juga ditimbulkan gitu. Nah, kalau menurut dari Jetom sendiri dan PWP itu gimana? Oke, jadi kalau bicara soal DBH atau DBH itu sebenarnya relatif kecil lah. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu banyak kontribusi yang diberikan kalau dari sisi PNBP ya. Apalagi kalau DBH itu nanti dibagi-bagi ke daerah pun nggak ada dibandingkan dengan kerusakan lingkungan. Cuma mungkin kan jadi orang bicara soal pertumbuhan ekonomi dari PDRB-nya, jadi dia memperluas lapangan pekerjaan, baik formal maupun informal. Tapi yang perlu dicatat adalah, ini kalau kita bicara, karena kan di Indonesia ini kalau kita bicara transisi energi di sektor industri ekstraktif kan ada dua tipe. Tipe pertama yang batu bara, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, yang seharusnya mulai mengurangi produksi batu baranya, meskipun sampai hari ini juga nggak dikurangi. Tetapi kalaupun mau kita kurangi, kan pertanyaan selanjutnya adalah kita mulai memikirkan diversifikasi ekonomi untuk Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur setelah batu bara. Itu pun nampaknya belum ada cukup jawaban yang clear baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kalau misalnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan ini lepas dari batu bara. Ini belum lagi soal lubang tambang dan lain-lain ya. Yang kedua, kita punya contoh yang menarik ketika kita bicara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ketika isu nikel ini jadi booming. Ini kan daerah-daerah seperti Morowali, Weda, di Maluku Utara itu kan awalnya mereka agraris. Kalau nggak mereka nelayan atau petani. Tetapi tiba-tiba berubah menjadi kota industri yang sangat cepat dalam kurun waktu nggak nyampe 5 tahun. Cepet banget, tentu perubahan ini kan nggak mature gitu loh, nggak alami, tapi perubahan yang dipaksakan. Tiba-tiba yang orang agraris dipaksa berubah menjadi industri, orang datang dari mana-mana, bahkan dari orang pekerja asing juga datang. Akhirnya pertanyaannya adalah sebuah kota yang memang tidak disiapkan untuk menjadi kota industri, ya timbul persoalannya bukan soal pertumbuhan ekonomi, ketimbangan nggak dipikirkan. Ketimbangannya pasti akan banyak kan. Belum lagi persoalan lingkungan, polusi, transportasi, pendidikan, yang itu bicara soal aspek sosial. Yang sayangnya kayak Morowali, WDB itu hanya didesain untuk menciptakan industri saja, tetapi tidak dilihat di dalamnya itu ada manusia, ada masyarakat yang harus tumbuh. Orang dipaksa langsung cepat jadi industri, ya artinya problemnya bukan hanya problem lingkungan, tapi ya problem sosial juga. Dan samanya pemerintah juga belum siap untuk itu. Jadi ini tidak semata-mata hanya soal pertumbuhan ekonomi, tidak semata-mata hanya tenaga kerja. Toh kalau tenaga kerja, apakah tenaga kerja terampil atau tenaga kerja yang mohon maaf masih levelnya di pekerja bukan kerah putih ya, kerah biru ke bawah, itu pun kebanyakan juga pekerja dari luar daerah kan. Dan itu dan kebanyakan juga pekerjaan informal. Tetapi ya banyak problem ketimpangan, problem sosial dan lainnya, itu ya karena memang tidak didesain dari awal, dipaksa dari agraris menjadi industri. Ya mungkin teman-teman Jatam punya banyak ya problem. Morowali itu kan bukan hanya bicara soal tambangnya saja, tapi di sana ada smelter. Dan smelternya bentuknya kawasan industri yang terintegrasi yang banyak, gede banget. Ini kan kita bicara soal mengelola kota baru yang udah bisa. Belum lagi kita bicara soal mitigasi terhadap bencana, risiko dan lain-lain, kan jadi nggak terlihat. Mungkin ada tambahan dari... Kalau kita
memang kita menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang sering kali dinarasikan misalnya itu sebetulnya ditopang sama ekstraktivisme. Dan lagi pula yang berperan penting yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi itu bukanlah daya beli masyarakat, tetapi investasi asing langsung yang kemudian atau foreign direct investment itu yang kemudian masuk ke suatu wilayah berinvestasi. Dan itu kan kita bisa lihat tuh misalkan Singsang Group ada di Morowali, di Weda misalnya ada Harita misalnya, dan itu kan semua bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung gitu kan, mulai dari luar negeri masuk ke negara. Nah, yang menjadi poin penting di sini kira-kira kalau misalkan kita melihat ya betul seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi, kalau misalnya kita mau berefleksi bahwa daerah-daerah kawasan industri yang baru khususnya di Indonesia Timur yang menjadi sentra nikel saat ini itu tidak disiapkan. Justru apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah penghilangan ruang hidup satu, yang kedua adalah soal bagaimana pola produksi dan tata konsumsi masyarakat ini kemudian diubah menjadi bergantung kepada ekonomi uang kontan misalnya. Dan kita misalkan bisa melihat tadi yang sebelumnya masyarakat agraris, ketergantungan mereka hidup dengan alam, dengan laut, apa segala macam itu semua bisa dipenuhi oleh laut dan alam. Tetapi ketika kawasan industri ini masuk ke dalam suatu wilayah, suatu di Morowali misalnya atau di Weda, itu kemudian mengubah cara pola konsumsi dan pola produksi masyarakat. Jadi mereka ketergantungan terhadap uang kontan dan masih banyak lagi yang menjadi problem. Nah, dan yang kedua adalah soal misalnya kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang seringkali dinarasikan tetapi justru meningkatkan kemiskinan. Di Sulawesi Tengah misalkan kemiskinan itu meningkat, di Maluku Utara, di Sulawesi Tenggara kemiskinan juga meningkat, dan ada hal yang kemudian luput, terkadang kita luput melihat itu. Salah satunya adalah soal kebanyakan di wilayah-wilayah atau kawasan industri misalnya saat ini itu prevalensi angka stunting itu juga sangat besar di situ. Jadi ini masalah yang ditimbulkan dari dari hilirisasi misalnya yang menguntungkan pebisnis justru memiskinkan warga itu sangat nampak di depan mata kita, dan itu kemudian yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah untuk mengevaluasi, bukan mengevaluasi tetapi menghentikan proyek yang ambisius ini karena sama sekali tidak punya potensi untuk mensejahterakan warga. Yang terjadi adalah kriminalisasi terjadi di mana-mana, kemiskinan terjadi di mana-mana, dan itu sangat besar risikonya. Dan itu yang kemudian yang kita anggap bahwa ini proyek akal-akalan Jokowi untuk bagaimana dia mendapatkan legacy di kacamata internasional sebagai negara, dianggap sebagai negara yang pro terhadap lingkungan, tetapi di sisi lain mengorbankan banyak manusia gitu loh. Itu yang poin penting yang mungkin kita bisa ini kan bukan sekedar kita melihat peta Indonesia, peta pulau-pulau, di situ ada tambang, jadi kan wilayah pertambangan. Habis itu dibikinlah industri karena bikin tambang, bikin industri hilir karena kita nggak boleh ekspor barang mentah, investasi datang, jadi seolah-olah di situ itu nggak ada manusia. Apakah manusia itu bergantung dengan alam atau tidak? Apakah kemudian manusianya juga punya hak? Misalnya kita bilang right say to no, itu tidak pernah ditanya. Pokoknya kalau situ sudah dinyatakan sebagai kawasan industri, ya semuanya harus menjadi kawasan industri gitu. Jadi kalau kami itu bilang harusnya kan people's before profit. Jadi kan kalau ini profit dulu, people's-nya nanti. Gitu. Harusnya kan people's before profit. Dan kalau memang people's-nya bilang kita nggak butuh industri, yang kita butuhnya alam kok. Kita adalah masyarakat agraris, kita mau sama hutan ya biarkan saja gitu. Itu aja sih sebenarnya. People's before profit lah. Di tengah kepesimisan kita saat ini deh Mas, ngomongin soal tata kelola pertambangan gitu. Apa sih kira-kira yang bisa dilakukan pemerintah gitu untuk ya setidaknya biar memberikan keadilan gitu bagi masyarakat lingkar tambang terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan kayak gitu. Meskipun ya rada sulit untuk dijawab ya. Cuman supaya kita tidak jadi manusia yang sangat pesimis gitu. Gimana Pak? Satu hal, kita masih punya TI Indonesia, kita masih punya Tejatam, itu satu hal. Kita masih punya kawan-kawan gerakan masyarakat sipil yang paling tidak masih terhubung dengan masyarakat di lingkar tambang, yang bisa menyuarakan itu kepada pemerintah lah. Itu satu hal. Ya, yang kedua
terlepas dari civic space kita makin shrinking, demokrasi kita makin turun, tapi paling tidak kita masih punya instrumen demokrasi lah. Terlepas dari banyak instrumen ini sudah dibajak. Ya ada ruang-ruang yang mungkin masih bisa kita kita masuki, ya kita bicara optimal saja. Tetapi yang paling penting adalah kita masih punya memperkuat gerakan masyarakat sipil, bukan sekedar gerakan NGO, tetapi simpul-simpul masyarakat itu kita harus saling bersolidaritas lah. Karena kan ini bukan persoalan ini kan bukan persoalannya orang Jakarta, tapi tadi kan persoalan masyarakat di tapak ini kan yang harus mulai kita pikirkan dan harus mulai berjejaring. Simpul-simpul ini harus kita kuatkan gitu. Bukan memperkuat simpul di Jakarta, tapi harus memperkuat simpul-simpul yang ada di komunitas, sehingga semakin banyak orang bersuara. Karena kan sekarang suara kita itu kan masih noise ya, dan noise-nya pun kebanyakan di jagat jagat maya kan. Noise-nya noise banyak tapi belum jadi voice gitu kan. Nah kalau itu bisa kita translatekan membawa voice dari Lingkar Tambang, menurut saya. Berarti kuncinya tadi juga di kuatnya gerakan masyarakat itu juga jadi faktor penting gitu ya. Apalagi buat kita bersolidaritas sama teman-teman yang memang berpotensi untuk dikriminalisasi tadi kayak gitu kan. Oke, dari Mas Farhad? Iya, kalau saran buat pemerintah sih ya cukup jadi manusia aja lah. Itu mungkin menjadi maksudku kita selama ini menyaksikan bagaimana tingkah laku pemerintah yang sama sekali tidak mencerminkan perkemanusiaan, dan menurut kita kalau misalkan mereka betul-betul ingin menyelamatkan warga, misalnya rakyatnya katakanlah seperti, ya cukuplah posisikan dirimu sebagai manusia, itu aja sih. Satu lagi nih Mas yang paling menarik dibahas juga gitu, ngomongin di akhir masa jabatan Jokowi gitu. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa di akhir-akhir periode kepemimpinannya Jokowi itu telah melantik Menteri SDM yang baru gitu. Yang sebelumnya juga kalau misalkan kita lihat itu beliau menjabat sebagai Menteri Investasi. Nah, kalau misalkan kita tarik nih, berarti kan sebenarnya itu ada resiko konflik kepentingan di dalamnya gitu. Nah, kalau Mas Arianto dan Mas Farhad sendiri gitu melihat ini tuh, apakah ini sebenarnya juga menjadi cermin dari proyeksi pengelolaan tambang di rejim pemerintahan yang baru saat ini? Mungkin tanggapan dari Mas Farhad dan Mas Arianto, silakan. Kita bicara konflik kepentingan, ada satu yang menarik. Kemarin saya diskusi dengan salah satu jurnalis dari bukan jurnalis Indonesia ya, jurnalis asing. Mereka kaget, kok di Indonesia orang biasa aja ya ada konflik pejabat sebagai pengusaha sekaligus sebagai pengurus partai politik. Itu kalau di negara lain konflik kepentingan itu sesuatu yang memang harus dijauhi, udah red flag gitu loh. Bahasa anak sekarang itu udah red flag banget tuh. Tetapi di Indonesia, karena mungkin konflik kepentingan itu satu, belum ada regulasi, belum ada penegakan hukum terkait konflik kepentingan, sehingga konflik kepentingan itu bukan sesuatu yang red flag, ya orang biasa aja. Kalau ditanya, ya sepanjang saya boleh kok jadi pejabat sekaligus sebagai komisaris perusahaan, asal saya nggak korupsi dan saya tidak menguntungkan perusahaan saya gitu. Jadi indikatornya itu bukan konflik kepentingannya, tetapi kira-kira saya sudah melakukan korupsi atau saya menguntungkan perusahaan saya atau belum. Harusnya kan ini red flag. Nah level kita ini memang value-nya belum nyampe gitu. Ya saya tidak tahu cara, tapi maksud saya konflik kepentingan itu belum menjadi sebuah value red flag ya. Kalau kita misalkan itu adalah red flag yang kemudian disepakati oleh bangsa ini, baik oleh parlemen, baik oleh pemerintah, bahkan termasuk masyarakat sendiri ya. Karena yang saya takutkan ini kan jadi budaya. Orang kalau udah konflik kepentingan udah, ya emang salahnya apa kalau saya anak presiden? Emang salahnya apa kalau saya anak menteri? Kan gitu. Jadi seolah-olah sepanjang tidak ditemukan atau tidak ketahuan lah ya. Tidak ketahuan jadi dianggap biasa saja. Ini menurut saya ini sebuah keresahan dan kekhawatiran ketika konflik kepentingan itu hanya diwajarkan di Indonesia. Ya harus ada regulasi. Sayangnya kan kita nggak punya regulasi yang cukup strong terhadap konflik kepentingan. Hanya sekedar menyatakan ini red flag aja kan agak susah sekarang. Jadi perlu pengaturan yang lebih kuat. Konflik kepentingan itu harus diperkuat regulasinya, mengatakan bahwa itu red flag. Karena
Mungkin kebanyakan mungkin belum sadar karena cuman dianggap red flag tadi ya. Belum sampai red flag. Iya, oke. Belum sampai red flag. Kalau red flag itu adalah kalau saya punya konflik kepentingan karena ini red flag, nanti saya nggak boleh, saya harus mundur gitu kan. Ini belum sampai level red flag. Jadi orang masih mewajarkan konflik kepentingan gitu. Jadi ada pejabat tapi sekaligus komisaris sebuah perusahaan ataupun BO-nya perusahaan menjadi wajar. Sekaligus ketua partai misalnya, ada segala macam, orang menjadi wajar karena sepanjang perusahaan saya tidak mendapatkan, saya tidak buat kebijakan yang menguntungkan. Jadi level Indonesia ini adalah konflik kepentingan itu salah ketika kita sudah menemukan kasusnya atau korupsinya gitu. Kan harusnya konflik kepentingan itu kita taruh sebagai sebuah nilai, jadi red flag. Yep. Tapi di Indonesia itu levelnya adalah konflik kepentingan itu wajar, baru bermasalah ketika gitu. Dan itu juga nggak ada sanksinya tersendiri gitu kan. Apa dia dicopot dari jabatannya sekarang gitu ya, itu masih. Makanya kan kadang-kadang kita itu kan juga jadi sudah banyak lah ya temuan Jatan, teman-teman PI misalnya, teman-teman PWP misalnya, atau banyak teman-teman CSO selalu temuannya banyak sekali PEPS, konflik kepentingan. Tapi orang wajar, terus kenapa gitu? Kalau saya jadi komisaris dan saya pejabat terus apa? Iya, gitu? benar-benar. Iya kan? Karena kan saya nggak melakukan korupsi atau saya tidak menguntungkan. Jadi ya itu jadi kewajaran. Padahal itu kan red flag. Kita menelusuri BO-nya siapa, terus menganalisis PEP-nya apa. Begitu kita sampaikan terus jawabannya, ya terus kenapa? Iya, terus kenapa ya? Benar juga sih, benar-benar. Apakah saya korupsi? Apakah perusahaan saya diuntungkan dengan posisi saya? Jadi balik kita yang diminta untuk mencari bukti dan lain-lain kan? Karena secara regulasi kita nggak kuat dan itu bukan masalah. Padahal kan sebenarnya itu sebuah nilai, itu red flag gitu. Yep. Red flag itu berarti ada potensi ke depan untuk seperti itu gitu. Okay. Ya itu. Jatom sebagai orang yang paling aktif ya untuk membuat peta aktor gitu. Ya pada akhirnya kan jadinya jatuhnya jadi wajar kan. Nah, mungkin yang bisa kita refleksikan ya terkait misalkan kasus korupsi Abdul Ghani Kasuba ya kan, yang mantan bekas gubernur Maluku Utara, yang kita dugaannya juga kuat bahwa ada keterlibatan Bahlil Lahadalia di situ, Menteri SDM saat ini dan juga sekaligus sebagai ketua Partai Golkar kan. Nah, kenapa misalnya kita menganggap bahwa konflik kepentingannya sangat jelas? Karena dalam kasus korupsi Abdul Ghani Kasuba ini terkait perizinan misalnya, itu salah satu orang penting dari Abdul Ghani Kasuba, dari Bahlil Lahadalia itu juga sempat diperiksa si Hasim Dembarang yang notabene-nya dia mantan kepala bagian hilirisasi di BKPM di masanya Bahlil waktu itu. Dan sekaligus dia juga sebetulnya mantan kepala dinas kepala dinas ISDM dari Maluku Utara. Nah, kalau misalkan kita mau mengelaborasi lebih jauh lagi bagaimana konflik kepentingan yang terjadi, karena kan si Bahlil ini kan sebetulnya adalah pengusaha tambang. Dia punya PT Map Surveillance, dia punya PT Bersama Papua Unggul, dan itu terhubung ke beberapa orang yang juga punya kaitan bisnis dengan Abdul Ghani Kasuba. Nah, sementara di masa kepemimpinan dari Abdul Ghani Kasuba ini itu kurang lebih ada sekitar 50-an izin tambang yang sudah diobral. Ada beberapa blok yang sudah dilelang juga yang kemudian dimenangkan oleh Muhaimin, salah satu perusahaan yang juga yang pengelolanya itu adalah orang terdekat dari Abdul Ghani Kasuba itu sendiri. Jadi konflik kepentingan yang terjadi di sektor pertambangan khususnya di bagian perizinan ini sangat besar, dan kita melihat bahwa itu betul ini menjadi suatu kewajaran yang dipraktekkan oleh pejabat-pejabat negara, pengurus negara, karena mungkin mereka menganggap bahwa ya ini negara mereka, punya mereka semua hal-hal yang berkaitan dengan yang bisa menguntungkan cuan, yang menghasilkan cuan bagi mereka itu bisa apalagi saat ini mereka di backup oleh katakanlah dengan hukum misalnya. Kebanyakan mereka yang berjuang untuk penyelamatan lingkungan itu dikriminalisasi, direpresi dan segala macam. Dan pengurus negara ini seolah-olah beranggapan ya ada yang melindungi kita gitu ketika misalkan mereka ini, belum lagi ada istilah mahkamah kakak, mahkamah adik, itu kan menjadi masalah besar juga di Indonesia ini. Ya.
Jadi diriku tadi menangkap beberapa poin penting ya dari hasil kita diskusi pada podcast kali ini gitu. Yang pertama ngomongin soal hilirisasi yang keluar dari makna hilirisasi itu sendiri ya. Yang tadinya kita mau memenuhi target emisi gitu, mungkin malah dibuat yang tadi seharusnya untuk mobil listrik jadi stainless gitu kebanyakan persentasenya. Kemudian yang kedua, sorry aku koreksi, memang dulu undang-undang minerba itu memang tidak memiliki visi untuk ke sana memang. Okay. Jadi hilirisasi itu sebatas peningkatan nilai tambah. Okay. Jadi ya wajar saja kalau hari ini memang kayak gitu, karena memang visi negara ini memang belum sampai ya level kita itu belum sampai ke sana gitu kan. Jadi memang nggak ada bukti yang menyatakan bahwa sejak Undang-Undang 4 2009 maupun Undang-Undang 3 2020 visi undang-undang pertambangan kita untuk perubahan iklim memang nggak ada. Jadi kalau hari ini sudah carut marut ya salah satunya karena problem revisi undang-undang minerba juga. Jadi hilirisasi memang fokusnya untuk penambahan peningkatan nilai tambah aja. Hanya ekonomi saja. Yang kalau itu diteruskan, hari ini kita sedang bicara soal perubahan iklim, bicara soal inklusi, bicara soal pembangunan berkelanjutan nggak akan pernah tercapai. Jadi memang dari sananya gitu. Memang dari sananya tidak apalagi tadi kalau ngomongin soal dampak ya enggak terjamah karena memang jadi itu kan jadi kalau bicara sebab akibat ya karena sebabnya itu memang kayak gitu. Memang dari awal tidak difokuskan untuk bicara soal transisi energi itu kan baru 3-4 tahun terakhir lah. Undang-undang 4 2009 maupun Undang-Undang 3 2020 nggak ngomong. Pasca Paris Agreement nggak ngomong. Iya kan baru-baru ini aja kan. Terus yang kedua ngomongin soal pelemahan KPK tadi, yang mana KPK lemah, terus nggak ada GNPSDA, jadi nggak ada yang ngurus spesifik soal ngomongin ekstraktif tadi ya, ngomongin sumber daya jadi alam. Kita itu dulu diuntungkan ada KPK karena masyarakat sipil bisa punya ruang. Jadi banyak juga champion dari dalam tanda kutip dari champion itu kayak orang-orang yang masih punya integritas di kementerian itu senang terbantu dengan KPK. Tapi begitu KPK tidak ada kan seharusnya kan tugas itu diambil alih oleh presiden gitu kan, seharusnya yang dia akan ngawal. KPK nggak melanjutkan GNPSDA, harusnya pemerintah melanjutkan dong karena udah dikasih toolsnya kan nggak jalan. Jadi pemerintah sendiri malah udah melemahkan KPK-nya, revisi undang-undang minerba, undang-undang cipta kerja dan seterusnya. Ya, salah satu contohnya mungkin kita bisa lihat di awal tahun 2024 kan itu Jatam sempat melaporkan Bahlil tuh. Tapi sampai sekarang kita menunggu progres KPK untuk menindaki bukan tindakan yang konkret gitu. Sampai sekarang belum ada. Karena tadi sudah dilemahkan. Iya. Nah, ini juga sekaligus tantangan buat calon pimpinan KPK yang konon per take podcast hari ini mau diumumkan ya. Ya mudah-mudahan kita nggak tahu ya, let's see. Mudah-mudahan ada perbaikan tadi karena salah satu poin dari diskusi ini. Mudah-mudahan kalau podcast ini sudah tayang sebelum fit and proper ya. Mudah-mudahan nanti pas fit and proper calon-calon pimpinan KPK ini bisa fokus lah ke ngomongin sumber daya alam gitu. Amin. Terus pertanyaan terakhir, ngomongin soal nilai. Karena mau nggak mau kan untuk evaluasi ke depan kita kan juga butuh rate tersendiri gitu, nilai. Jadi harapannya sih ada kenaikan nanti di tahun depan, karena ini kan ngomongin periode terakhir Jokowi kan, periode terakhir kepemimpinan presiden kita gitu. Kalau dari teman-teman Jatam dulu berapa nih skor? 0,10. Sebenarnya 0 buat kejujuran, 10 buat kemunafikan itu aja sih. Ya paling tidak nilai dari instrumennya dari TI itu kan sudah menunjukkan levelnya memang dari lebih ke situ. Kita nggak beranjak lah. Bahkan ya harus diakui ada progres ya 2018, tapi kan habis itu kan nyungsep lagi. Siap. Soalnya kalau kita ngomongin skor gimana ya rada soalnya ya tergantung indikatornya sih. Kalau secara umum ya memang nggak beranjak gitu. Tapi paling tidak kan paling tidak dari skornya hasil risetnya teman-teman. Ya kalau kita mau menggunakan indikator yang agak sedikit naik kelas, yang memang belum naik kelas. Cuman sebenarnya itu juga jadi harusnya jadi evaluasi dan teguran untuk pemerintah ya, ngomongin soal skor tadi ya. Karena mau nggak mau kita juga selain ngomongin soalnya tadi sekelumit problematika kebijakan-kebijakan yang memang dibuat pemerintah pusat dan itu berdampak ke daerah, juga kita harus fokus juga terkait dengan pembenahan di sektor privatnya itu sendiri atau pelaku usaha ya. Jadi mau nggak mau itu PR gitu.
skor tadi 0,31 atau 0,30 itu juga sebenarnya PR buat 0,10. kalau TI 0,31 itu juga menjadi PR untuk pemerintah kedepannya melakukan pembenahan terhadap tata kelola di sektor tata kelola pertambangan kita kayak gitu. Oke, mungkin itu aja cukup kali ya untuk bukan evaluasi sih ya, kita ngobrol-ngobrol tadi soal dua periodenya Jokowi gitu. Jadi terima kasih banyak kepada Mas Arianto, Mas Farhad yang sudah berkenan hadir gitu. Mungkin kedepannya kita akan bahkan kalau kita ngomongin konflik kepentingan aja tuh itu udah jadi satu tema sendiri gitu kan, ngomongin nah bisa berapa SKS itu? belum ngebahas peta aktornya Jatam kan ya. Oke, mungkin terima kasih kepada sobat podcast TI yang sudah bersedia hadir nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini akan jadi pelajaran buat pemerintahan ke depan. Tadi ada beberapa catatan juga udah disampaikan di dalam podcast ini. Mungkin kita tutup podcast ini dengan salam. Nah, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Oke, thank you.